Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Adi Pramana dari kelas 11 MIPA 1, absen 19, SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul Keutamaan Mengamalkan Sunnah di Kehidupan Sehari-hari. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. Dalam Islam, sunnah mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Beberapa contoh amalan sunnah yang akan saya jelaskan. Pertama adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik, kurang lebih 7 hasta, sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sebab banyak manfaat bagi yang menjalankan sholat duha, seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah ampunan dosa. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dalam riwayatnya menjelaskan bahwa orang yang membiasakan sholat duha, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Yang kedua adalah terhindar dari sifat lalai. Setiap orang tentu tidak ingin dianggap sebagai orang lengah ataupun lalai dalam hal mencari rahmat Allah. Salah satu cara agar terhindar dari sifat lalai adalah mengerjakan sholat duha. Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Yang ketiga adalah sedekah bagi tubuh. Menjalankan sholat duha juga menjadi sedekah bagi yang melaksanakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, setiap pagi, ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah membuka pintu rezeki. Menjalankan sholat duha rutin dapat membuka pintu rezeki dan membuat hati menjadi lapang. Amalan sunnah kedua yang akan saya jelaskan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad dan merupakan kebiasaan Rasulullah sepanjang hidupnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari, bersembahyang tahajudlah kamu, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Amalan sunnah ketiga yang akan saya jelaskan adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan suatu hal. Waktu sholat istikharah bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam. Sholat istikharah tidak memiliki batasan tertentu untuk waktu pelaksanaannya, kecuali pada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Beberapa keutamaan sholat istikharah adalah menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari bisikan setan, terhindar dari keburukan, dapat memberikan kemantapan hati, akan memperoleh kelapangan dada, dan terhindar dari perasaan menyesal.
Untuk teman-teman yang menonton video ini, khususnya untuk teman-teman saya yang duduk di bangku SMA, hendaknya kalian melaksanakan sholat istikharah apabila kalian merasa ragu. Kalian ingin memilih jurusan apa, fakultas apa, dan institut atau universitas apa. Sesungguhnya Allah mengetahui jalan yang terbaik bagi kalian. Amalan sunnah keempat yang akan saya jelaskan adalah bersedekah. Tidak ada hari yang dilewatkan Rasulullah tanpa bersedekah. Di dalam surat Al-Munafikun, ada sebuah pesan agar kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin." Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu orang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Amalan sunnah kelima sekaligus yang terakhir yang akan saya jelaskan dalam dakwah kali ini adalah berdoa setelah wudhu. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki." Dapat ditegaskan kembali, seperti yang telah dijelaskan di awal, menurut hukum fikih, ibadah sunnah adalah ibadah yang apabila kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun, apabila kita tidak mengerjakan, kita tidak akan mendapatkan pahala ataupun dosa. Dalam kata lain, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, untung besar apabila kita mengerjakan ibadah sunnah, dan kita akan rugi besar apabila kita tidak mengerjakan ibadah sunnah. Marilah kita menunaikan dan menjaga ibadah sunnah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita selalu mendapatkan pahala dan tidak terputus dari rahmat Allah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan dan janganlah melihat siapa yang mengucapkan. Jika ada kata-kata yang benar, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika ada kata-kata yang salah, itu pasti datang dari saya yang masih mempunyai banyak khilaf dan lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.